Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas sebuah soal berhubungan dengan konversi atau pengubahan skala termometer. Nah, soalnya adalah temperatur Celcius menunjukkan P kali temperatur termometer Fahrenheit. Jadi bisa kita tuliskan di sini C sama dengan PF. Betul ya? Jadi P di sini bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pokoknya Celcius itu menunjukkan P kali termometer Fahrenheit. Nah, ini yang diketahui di soal ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah besar temperatur masing-masing termometer itu adalah sebagai berikut. Nah, ini mana yang benar ya? Jadi C-nya itu berapa, F-nya berapa? Di sini dalam P ya. Jadi C itu bisa sama dengan P nanti atau F sama dengan P. Kemudian yang opsi B ini C sama dengan 9/32 min 5P dan seterusnya. Nah, yang diketahui di sini C sama dengan PF. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, adik-adik harus ingat dengan yang namanya skala termometer ya. Kita tahu bahwa skala termometer yang kita kenal itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah skala Celcius, betul ya. Nah, ini skala Celcius itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekalian kita mereview materi sedikit ya, enggak apa-apa ya. Jadi ada Celcius, ada juga Reaumur, tadi di awal sudah kita singgung sedikit ya. Lalu yang ketiga ada yang namanya skala apa? Fahrenheit. Nah, sebenarnya satu lagi ya, nanti ada yang namanya skala Kelvin. Nah, untuk yang Kelvin ini yang sering kita sebut sebagai apa? Sebagai suhu mutlak. Nanti akan kita bahas tersendiri ya. Di video kali ini kita akan mereview saja yang 3 yang di atas ini ya, Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. Untuk Celcius ya, kalau kita ngomongin termometer Celcius, air dikatakan membeku itu kalau suhunya berapa? 0 derajat Celcius, betul ya. Jadi es menurut Celcius itu membeku pada suhu 0 derajat. 0 derajat Celcius. Demikian juga untuk termometer Reaumur ya. Jadi air itu membeku pada suhu 0 derajat. 0 derajat apa? 0 derajat Reaumur. Sementara untuk termometer Fahrenheit, air dikatakan membeku itu ketika suhunya 32 derajat Fahrenheit. Jadi Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit ini nama orang sebenarnya ya. Nah, menurut Celcius dan Reaumur ya, skalanya pada skala termometer menurut Celcius dan Reaumur, air itu membeku pada suhu 0 derajat. Sementara pada Fahrenheit ya, menurut Fahrenheit air itu dikatakan membeku ketika suhunya 32 derajat Fahrenheit. Lalu air dikatakan mendidih ya kalau pada skala Celcius ketika suhunya berapa? 100 derajat Celcius. Betul ya? Nah, kalau pada Reaumur, air itu dikatakan mendidih ketika suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Sementara kalau pada Fahrenheit dikatakan mendidih kalau air tersebut telah mencapai suhu 212 derajat Fahrenheit ya. Nah, ini maaf. Ini mestinya Reaumur seperti ini. Nah, adik-adik, dari dari skala termometer Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit nanti akan muncul yang namanya perbandingan skala termometer ya. Jadi yang namanya C banding R banding F min 32 ya. Jadi acuannya ini itu nanti setara dengan perbandingan angka 5 banding 4 banding 9 ya. Jadi C banding R banding F min 32 sama dengan 5 banding 4 banding 9. Nah, ini boleh dihafalkan ya. Jadi karena sering sekali muncul di soal ulangan, ini boleh ya. Bukan boleh lagi ya, kalau bisa ini harus dihafalkan. Nah, kalau misalkan nggak senang dalam bentuk perbandingan ya, senangnya dalam bentuk perperan ya. Perperan itu berarti seperti ini. Jadi C per 5, nah nanti akan sama dengan R per 4. Nanti akan sama dengan F min 32 per 9. Nah, kalau senang dalam bentuk perperan kayak gini juga enggak apa-apa ya. Jadi yang dihafalkan salah satu. Boleh yang atas, yang dalam bentuk perbandingan, boleh yang dalam bentuk pembagian seperti ini. Ya, bebas suka-suka. Yang jelas salah satu ini harus hafal. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, seperti ini. Di sini yang kita bandingkan ya, yang termasuk dalam perhitungan kita kali ini adalah termometer skala Celcius dan Fahrenheit ya. Masih ingat tadi ya, bentuk perbandingannya adalah C per 5 sama dengan F min 32 dibagi dengan berapa tadi? Bagi 9 ya. Jadi C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Nah, di soal diketahui
C sama dengan PF, berarti ini PF dibagi 5 sama dengan F min 32 dibagi 9. Kalau kita kali silang, berarti 9PF sama dengan 5F dikurangi 160. Betul ya, 5 kali 32 itu 160. Nah, kalau 160-nya ini saya pindah ke kiri, jadi tandanya negatif, jadi positif ya. Ini berarti 160 sama dengan 5F dikurangi 9PF ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini ya, tinggal kita keluarkan F-nya ya. Berarti 160 sama dengan F-nya kita keluarkan, berarti ini 5 dikurangi 9P ya. Jelas ya. Kalau 5 kali F kan 5F, kemudian min 9P kali F berarti min 9PF. Nah, seperti ini ya. Maka dari sini kita peroleh F sama dengan 160 dibagi 5 min 9P. Nah, sekarang kita sudah dapatkan harga atau nilai dari F-nya. Sekarang tinggal kita masukkan ke persamaan dari soal ya. Jadi C itu sama dengan PF, maka C sama dengan P dikalikan dengan F, berarti 160P dibagi berapa? 5 min 9P. F-nya sudah ketemu, C-nya juga sudah ketemu. Berarti jawaban yang benar yang mana ini? Berarti jawaban yang benar itu adalah yang E ya. C sama dengan 160P per 5 min 9P, kemudian F-nya 160 per 5 min 9P.